lama dia sebelah Pinang. Untung belum dikunyah Pinang. Oke, kalau saya mau selfie dengan Mama, turun duluan. Oke, saudara, saya coba cari akal supaya saya bisa uraikan 4 problem tadi dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkat. Pak Jaya tadi dia bukan emosi, dia undang saya dulu. Terus saya kenal Rai, kita tuh bikin namanya Perhimpunan Indonesia Baru. Dalam upaya untuk juga temanya akal sehat. Kemudian politik menenggelamkan itu dalam hirup pikuk kekuasaan. Sekarang kita investasikan ulang akal sehat. Menginvestasikan akal sehat artinya mempercayakan suara saya dipahami secara jernih oleh wakil saya, agar supaya wakil saya bisa mengawasi kekuasaan. Itu logika. Karena itu dalam bahasa Inggris wakil rakyat itu yang disebut sebagai watchdog, anjing penggonggong. Yang mesti digonggongi siapa? Ya kekuasaan. Karena kekuasaan punya potensi untuk menjadi otoriter. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolute. Jadi desain demokrasi dimaksudkan untuk mengawasi kekuasaan. Itu yang namanya fungsi oposisi. Memang oposisi harus menggonggong pada pemerintah. Nah, secara umum itu prinsipnya. Karena itu setiap caleg sebetulnya adalah pengemis suara rakyat. Dia mengemis. Jadi aneh kalau si pengemis kemudian jadi tuan. Waktu dia mengemis suara saya, orang kayak pilih saya, kasih tahu aspirasinya dan saya perjuangkan. Jadi dia saya suruh ke parlemen, disuruh oleh saya. Dia adalah anjing saya. Itu supaya dia menggonggongi pemerintah. Itu yang namanya fungsi pengawasan. Menggonggong artinya mengawasi. Watchdog. Jadi kalau anjingnya berbalik menggonggonggi saya, maka saya akan ketok paling. Itu akal sehatnya begitu. Di mana diketok? 2019 saya ketok paling. Begitu. Nah sekarang karena tidak ada kurikulum etika publik, maka politisi di DPR menjadi arogan. Dari peminta-minta, dari pengemis, dia menjadi raja kecil. Itu bahaya dari tidak adanya kontrol kampus terhadap diskursus politik. Kampus mesti mengingatkan bahwa Anda adalah watchdog, anjing yang disuruh rakyat untuk menggonggongi kekuasaan. Jangan berbalik menggonggongi tuanmu. Itu namanya anjing dungu. Saya istilah itu dalam supaya kita mengerti fondasi dari demokrasi. Karena itu kemudian tadi benar diaturlah pembagian kekuasaan ini. Ada yang distribusi, ada yang separation of power, ada yang distribution. Tapi prinsipnya sama. Supaya ada yang mengontrol. Fungsi kontrol itu adalah permanen dalam politik. Itu satu soal yang harus kita pahami sejak awal waktu kita berpolitik. Karena itu kalau anggota DPR tidak dibekali dengan kurikulum etika publik, maka waktu dia masuk DPR, dia akan pilih untuk masuk misalnya, saya masuk Banggar aja lah. Karena di Banggar itu komisi Banggar, komisi Banggar. Di situlah diatur untuk bertambah kekuasaan komisi Banggar. Padahal tugas anggota DPR adalah mengedukasi publik, menjadi public educator, bukan jadi debt collector. Kenapa? Karena nggak ada kurikulum. Ya saya periksa
Partai politik nggak ada kurikulum tentang filsafat politik, etika politik, public ethics. Yang di dalam sejarah demokrasi justru itu peralatan dari seorang politis. Apa yang salah? Seringkali saya terangkan, kesalahannya adalah salah terjemahan dari istilah yang dibuat oleh Aristoteles tentang apa yang disebut sebagai political animal. Manusia itu adalah binatang politik. Terjemahan Indonesianya. Bahasa Inggrisnya political animal. Kan salah terjemahnya kan? Political animal, terjemahan benernya adalah binatang yang berpolitik. Bukan binatang politik. Karena political adalah adjective. Di kita salah. Karena itu seringkali politisi bertindak seperti binatang. Karena dia menerjemahkan dirinya sendiri sebagai binatang politik. Jadi anything goes, apa aja boleh. Tidak begitu. Prinsip pertama etika politik yang ditulis oleh bapak politik ethics Aristoteles 400 tahun sebelum Masehi di Yunani menyatakan bahwa manusia adalah binatang yang berpolitik. Bahasa Latinnya soon politikon, soon binatang politikon yang berpolitik. Bahasa Romawinya soios politikos samanya. Diambil alih orang Inggris, orang dalam peradaban Inggris disebut sebagai political animal yang harusnya binatang yang berpolitik. Kalau kita pernah belajar taksonomi biologi, kita manusia lebih dekat dengan binatang daripada dengan tumbuh-tumbuhan. Karena itu genus proximum kita, genus yang paling dekat dengan kita adalah binatang. Tapi berbeda dengan binatang, kita berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Binatang tidak perlu mendistribusikan keadilan. Karena dia fit and proper dengan lingkungannya. Binatang tidak perlu ide keadilan. Karena itu yang membedakan kita dengan binatang adalah kita berpolitik, binatang tidak. Karena itu disebut kita adalah binatang yang berpolitik. Genus kita binatang, diferensiasi spesifikum kita adalah berpolitik. Itu kita. Genus proximum kita, genus paling dekat kita binatang. Yang membedakan kita, diferensiasi spesifika adalah berpolitik. Karena itu kita berpolitik hanya untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasi kekuasaan. Di situ kacaunya. Tadi output outcome berjalan karena tadi inputnya kacau. Diinputkan dia binatang politik, maka dia akan bekerja sebagai binatang untuk meraup sebanyak-banyaknya makanan hari itu, nggak perlu mikir hari itu. Itu namanya korupsi. Jadi simple. Bosowa bisa ambil inisiatif untuk mengatakan kami universitas yang beretika politik, kami punya kurikulum untuk mendidik politisi menjadi binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Silahkan partai politik datang ke kampus ini, kami punya sesi khusus tentang etika politik. Ambil inisiatif itu supaya kita bisa produksi politisi yang berintelek, yang bisa bedakan antara merek di kerah dan merek di tangan. Itu perkaranya. Dalam hal yang sama, mahasiswa Fakultas Hukum juga belajar tentang teori hukum yang lain. Di Indonesia, ajaran hukumnya adalah positivistik ala neo-kantian yang disebut sebagai Stukenbaum teori dari Hans Kelsen, yang terjemahannya juga salah. Misalnya, saya ini formnya akademis, jadi saya terangkan metode berpikirnya tadi. Ada yang bertanya, ada fakultas hukum, 2 orang, dan 2 masuk fakultas hukum. Di dalam pengertian Kelsen, Hans Kelsen, orang Jerman yang menulis buku Pure Theory of Law, teori hukum murni.
Yang murni itu adalah reasoningnya. Misalnya, konsepnya jauh dalam soal Pancasila. Pancasila dianggap sebagai hukum dasar negara, norma dasar bernegara, status fundamental norm. Kalau kita tanya dasar teorinya apa? Seluruh Fakultas Hukum Indonesia mengatakan dasar teorinya Hans Kelsen. Kalau ada yang pernah baca Hans Kelsen, versi aslinya saya membaca itu. Hans Kelsen bilang begini, hukum dasar itu tidak boleh dalam bentuk tertulis. Dia mesti ada dalam imajinasi rasional masyarakat, supaya dia tidak ditafsirkan secara teknis. Itu namanya fundamental norm. Dia fundamental justru karena statusnya adalah fiksi. Itu yang sering saya katakan. Supaya orang punya akses pada masa depan dengan membayangkan bahwa ada ide yang mengatur, tapi ide itu tidak dirumuskan. Sebab sekali dia dirumuskan, orang akan tagih. Parameternya apa? Standarnya apa? Di dalam hukum juga disebut fiksi hukum. Dibayangkan ada, supaya bekerjalah rasionalitas. Sekarang Pancasila itu ditulis, tertulis, bahkan ada silanya 5. Jadi dia tidak memenuhi syarat sebagai status fundamental norm. Itu yang mesti kita seminarkan. Jadi ketidakmampuan untuk menghubungkan antara ide dan ideologi itu menyebabkan kita gagal berpikir teoritis. Orang bicara Pancasila ideologi, kadang yang dimaksud Pancasila adalah ide. Ideologi itu ada sistem berpikirnya. Nah, supaya sistem berpikirnya tidak boleh ada kontradiksi di dalam ideologi. Itu pentingnya Pancasila. Kalau mau disebarkan, dibahas dulu status teoritisnya. Tapi ini bisa rumit, bisa jadi urusan politik. Karena itu diambil slogannya aja, yang kemudian justru makin kacau. Kami Pancasila, artinya yang lain bukan. Karena kami membuat identitas itu final. Begitu kami Pancasila, dia bikin jarak, distansi. Kekacauan bertahun-tahun kemarin sampai sekarang. Kalau kami Pancasila berarti kalian tidak. Karena cuma itu konsekuensinya. Identitas itu artinya mengabaikan identitas yang lain. Lalu debatnya jadi panjang soal dasar negara. Itu pentingnya tertib berpikir diselesaikan di kampus sebelum diekspor jadi slogan politik. Nah, saya mau agar supaya ada inisiatif. Kalau dia menjadikan gerakan sosial yang didasarkan pada argumen logis, kita harus biasakan ini. Sama seperti pemimpin bangsa kita membiasakan diri untuk bertengkar panas tanpa memaki dan membuat orang. Yang kedua tadi, jadi gambaran umumnya, Mama tadi minta maksa untuk bicara, walaupun dengan kalimat Pinang di Belanda. Tetapi bukan itu soalnya urgensi untuk mengucapkan sesuatu, dan itu adalah hak dari setiap perempuan. Mengapa? Karena berabad-abad suara perempuan itu dikendalikan oleh arogansi patriarkisme, arogansi laki-laki. Bagaimana evolusi laki? Padahal dalam ilmu pengetahuan, kecerdasan itu turun dari gen perempuan. Bukan laki-laki gak cerdas. Kalau ada laki-laki cerdas, artinya ibunya cerdas. Kalau bapaknya cerdas, artinya neneknya cerdas. Itu taksonomi evolusi. Kenapa begitu? Sebab supaya bisa bertahan hidup, rahim harus menghasilkan makhluk yang makin lama makin kuat inteligensinya untuk bertahan hidup. Itu dalam teori evolusi kita. Nah, karena itu sering dikatakan bahwa ibu-ibu mama ini ngapain ngomong sih, kan nggak ada gitu. Dia kan dijauhkan dari politik, kan baru belakangan ada affirmative action.
Sampai tahun 20 Amerika nggak punya hak perempuan, nggak punya hak ikut pemilu.